Sudah dapat foto donatur misterius di balik bintang besar syuting Shui? Ini berita besar yang mengguncang dunia. Belum. Aku melihatnya. Nanti akan kuhubungi. Bagaimana bisa itu dia? Mantan suamiku. Jing Zhao, apa menurutmu kita akan selalu bersama? Tentu saja. Memangnya kau ingin bersama siapa lagi? Selama 3 tahun perceraian dengan Ji Jingzhou, aku membayangkan banyak skenario pertemuan kembali dengannya. Jing Zhao, tetapi tidak pernah menyangka akan seperti ini. Pria yang pernah berkata, akan menjagaku sepenuh hati selamanya, kini telah menjadi sandaran bagi orang lain. Tidak minum lagi, tidak minum lagi. Saya mau ke kamar kecil. Nanti saya kembali untuk minum lagi. Apa-apaan ini? Tidak bisa jalan ya? Maaf. Iya. Saya yang tidak melihat dengan jelas. Oh, ternyata wanita cantik kecil. Ayo, temani kakak minum di mobil. Saya akan memaafkanmu. Bagaimana? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Kau siapa, sialan? Jangan tarik aku. Pergi sana. Engkau siapa? Oh, ternyata kamu ya. Jiang Huaiwei. 3 tahun tidak bertemu. Terjerumus sampai menemani minum. Saya bukan pelayan bar. Benar juga. Yang seperti kamu. Tidak ada yang mau menemani minum. Ini pertama kali kita bertemu setelah bercerai. Tidak bisakah kita bicara baik-baik? Apa kamu pantas? 3 tahun lalu, kamu memaksaku menandatangani surat perceraian dan menghapus serta memblokirku. Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya perbuat, sehingga kamu sangat membenciku. Jika karena 3 tahun lalu, saya tiba-tiba pergi ke luar negeri, saya bisa menjelaskan. Menurutmu, apakah aku peduli dengan hal itu? Bagiku, kamu hanyalah salah satu. Mainan saja. Meskipun kamu tidak pergi ke luar negeri, aku masih takut jika bosan. Aku tidak bisa menyingkirkanmu. Jadi, kamu menghapus dan memblokirku karena takut aku akan terus mengganggumu? Betul. Jarang-jarang kamu pintar begitu. Lalu mengapa kamu menikahiku? Tentu saja karena aku ingin mempermainkanmu. Kalau tidak, kamu kira kenapa aku akan menikahimu? Aku kira kita bercerai karena ada kesalahpahaman, tidak disangka. Ternyata selama ini aku yang terlalu percaya diri. Oh, menangis? Kamu tidak mungkin masih sulit melupakan cinta lama, kan? Aku pikir kamu hidupnya tidak begitu baik. Mau aku kenalkan klien? Ji Jingzhou, apakah kamu harus menghinaku seperti ini? Jangan terlalu emosi begitu. Jika kamu benar-benar butuh uang, aku akan memberi harga pasti lebih tinggi dari yang diberikan orang-orang tadi. Ternyata selama 3 tahun ini, kerinduanku padamu, semuanya hanyalah lelucon. Sungguh tidak berguna. Syuting show sudah di depan mata, kalian tetap tidak bisa mendapatkan berita. Cepatlah berkemas dan pulang. Editor, mohon beri tim kami satu kesempatan lagi. Ingin tetap bekerja, kecuali jika kalian bisa mendapatkan wawancara eksklusif dengan CEO Shanghai Group. CEO Shanghai Group, Ji Jingzhou. Editor, dia adalah pria yang dalam 3 tahun berhasil menjadi orang terkaya di Haicheng. Dia terkenal sangat dingin dan tidak berperasaan. Mana mungkin dia mau menerima wawancara eksklusif kita? Perusahaan tidak mempekerjakan orang tidak berguna. Jika tidak bisa, cepat enyah.
Jika kita tidak bisa mewawancarai Ji Jingzhou, kita akan kehilangan pekerjaan. Yue, bisakah kamu menghubungi Ji Jingzhou? Yue, kamu memang pintar. Aku tidak menyangka bisa terpikirkan untuk melalui grup Shanghai. Menghubungi mereka lewat situs web resmi untuk wawancara. Cepat masuk. Aku tidak ikut. Hei, mana bisa begitu? Kita berdua harus tetap bekerja di kantor majalah ini. Ayo. Apakah itu bintang besar syuting Sue? Bukankah ini rumah Pak Ji? Kalian, apakah wartawan? Tidak kusangka, kalian begitu cepat, sudah tahu tentang hubunganku dengan Jingzhou. Kenapa? Apa menurutmu saran? Semalam bagus. Tidak mau kehilangan pelanggan besarku ini? Pak Ji bercanda. Kami datang untuk bekerja. Tidak lihat aku sedang berkencan? Tunggu di luar saja. Jiang Huayue, kau gila? Singkirkan tanganmu. Sekarang sudah waktunya wawancara yang sudah dijadwalkan. Apakah Pak Ji ingin mengingkari janji? Baiklah. Silakan masuk. Tapi sebelum masuk, kau harus membersihkan diri dulu. Apa maksudmu? Maksudnya, secara harfiah. Bukan sembarang barang kotor bisa masuk ke kamarku. Aku ingin tahu sekali apa yang sebenarnya kulakukan sehingga Pak Ji menganggapku kotor. Kotor, ya. Kamu sendiri yang paling tahu. Saya tidak tahu. Mohon Pak Ji menjelaskan. Waktu yang kalian sepakati adalah 30 menit. Sekarang sudah lewat 1 menit. Kapan kamu selesai membersihkan diri? Baru kita mulai. Ji Jingzhou, kamu benar-benar tidak pernah berhenti mempermalukan saya. Sudah lewat 1 menit lagi. Pak Ji, apa ini sudah cukup? Pak Ji, bisakah kita bicara sedikit tentang tujuan awal didirikannya grup Shanghai? Pak Ji, tolong sedikit lebih serius. Jika ini adalah pertanyaan yang ingin kalian ajukan, lebih baik jangan buang waktu saya. Pak Ji, kami sudah membuat janji terlebih dahulu, dan ringkasan wawancara juga sudah kami perlihatkan kepada Anda. Sekarang Anda menarik diri. Itu sangat tidak etis. Etis? Apa kamu punya hal seperti itu? Moral? Apa kamu punya hal semacam itu? Saya, Kamu punya 20 menit lagi. Cepat selesaikan pertanyaanmu. Saya masih harus mengajak pacar saya berkencan. Jiang Huayue, Song Jiaji, apa kalian ingin perusahaan ini bangkrut? Kalau bukan karena seseorang mengingatkan saya bahwa naskah ini palsu, perusahaan akan bangkrut karena Shanghai. redaktur, naskah kami tidak mungkin palsu. Benar sekali, redaktur. Dari siapa Anda mendengar omong kosong ini? Itu saya yang mengatakannya. Nona Su, Anda sudah datang. Untung saja Anda mengingatkan bahwa naskah ini palsu. Kalau tidak, majalah kami akan tamat. Mengapa Anda mengatakan naskah kami palsu? Padahal saat itu Anda juga ada di sana. Diam. Perkataan Nona Su, apa kalian bisa meragukannya? Redaktur, jika Anda tidak percaya pada kami, Anda bisa menelepon grup Shanghai untuk memverifikasinya. Tidak perlu menelpon. Saya bisa menjawabnya sekarang. Pak Ji, mengapa Anda tiba-tiba datang kemari? Untuk menjemput pacar saya.
Jing Zhao, kedua wanita ini bilang Anda menerima wawancara mereka. Apakah itu benar? Tidak benar. Apa yang kamu katakan? Hanya dengan kamu. Apa kamu pantas mewawancarai saya? Pak Ji, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kedua orang ini berani membuat berita palsu. Saya akan segera memecat mereka. Hanya dipecat. Apa gunanya? Orang seperti mereka yang suka berbohong pasti akan merugikan orang lain. Lalu, bagaimana kamu ingin menghukum mereka? Saya ingin mereka sepenuhnya keluar dari profesi wartawan. Baik. Saya akan menuruti permintaanmu. Ji Jingzhou, apa salah saya? Sampai kamu membalas dendam seperti ini padaku? Ji Jingzhou belum juga menerima ijazah. Kamu sudah menikah. Apa kamu terlalu terburu-buru? Tentu saja istri saya terlalu luar biasa. Saya khawatir kalian mengincarnya. Jingzhou, lihat ini. Ada yang mengunggah di sekolah bahwa istrimu dipelihara oleh seorang pria tua. Itu hanya rumor membosankan lainnya. Aduh, bagaimana kalau kamu coba telepon dia dan tanyakan? Benar juga. Bagaimana kalau dia melihat rumor ini dan jadi marah? Halo? Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau? Nona Jiang, benar-benar orang penting yang pelupa, ya. Tidak jelas apa yang sudah Anda lakukan? Melihat Anda sekali lagi, saya merasa jijik. Kau begitu membenciku? Baiklah. Ini saya akan pergi. Tapi teman saya tidak bersalah. Mohon Tuan Ji, tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Tenang saja. Saya tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Saya harap Tuan Ji menepati janji. Yue. Mereka sudah keterlaluan. Siapa sangka sponsor utama di balik syuting Shue, ternyata Ji Jingzhou. Jia, saya sudah merepotkanmu. Yue, antara kau dan Tuan Ji, antara saya dan dia, sudah lama berakhir. Kau tidak perlu khawatir, saya pergi. Mereka tidak akan menyusahkanmu. Yue, kamu sendirian terburu-buru kembali ke tanah air. Hati-hati ya. Ayah, jangan khawatir. Aku baru saja pulang kerja. Aku tidak tahu pekerjaan bagus apa itu yang membuatmu, setelah lulus S2, langsung ingin kembali ke negara ini. Jika kamu merasakan ketidakadilan, beritahu ayah, kamu adalah putri dari grup Jiang. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Ayah, jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku dengan baik. Xiao Yue Liang, Kak Yulin, bagus sekali kamu. Xiao Yue Liang, pulang ke sini tidak memberitahuku sebelumnya. kamu sangat sibuk. Bagaimana aku berani mengganggumu? Aktor hebat. Oh, setelah 3 tahun di luar negeri, kamu bahkan belajar menggodaku. Oh iya, kenapa kamu kembali lebih awal? Aku kira kamu akan kembali bersama paman dan bibi. Apa ini bukan karena mantan suamimu yang meninggalkanmu? Saya dan dia sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Jangan khawatir. Jika dia tidak ada, masih ada saya. Saya akan menemani kamu. Saya, Kebetulan sekali. Kalian juga berkencan di sini? Jiang Huaiyue, gerakanmu cepat sekali ya. Baru saja kehilangan pekerjaan. Sudah mendapatkan pelindung baru lagi. Bulan kecil? Apakah kamu mengenal mereka? tidak akrab. Kita cari tempat baru saja. Di sini terlalu berisik. Baik. Baru bertemu saya sudah mau pergi? Kenapa? Takut saya mengganggu bisnismu ya? Terserah kamu mau berpikir apa. Tidak ada hubungannya denganmu. Cukup. Bukannya kamu tidak ingin melihatku? Biarkan aku pergi. Sangat peduli pada pria ini? Sepertinya dia memberimu banyak keuntungan ya? Setidaknya dia tidak akan menghinaku sembarangan.
Jiang Huayue, kamu akan kembali mencariku. Aku antar kamu pulang dulu. Pulanglah dan istirahat yang baik. Baik, Aktor besar Joku, masalah kamu memukul orang di depan umum sedang jadi trending topik. Kamu keluarkan saja uang untuk menariknya dari trending topik, bukankah begitu? Bukan hanya trending topik, banyak sekali endorsement, juga hilang begitu saja. Apa kamu menyinggung seseorang? Mana aku tahu? Baiklah, aku pulang sekarang. kamu pergi saja dan urus pekerjaanmu dulu. Aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu, aku akan menghubungimu nanti. Yang Jiang Chuan. Huayue. Dulu demi seorang pria tua, kamu mengkhianati Ji Jingzhou. Sekarang kamu masih berani kembali? Apa maksudmu aku mengkhianati Ji Jingzhou? Jangan bicara lagi. 3 tahun lalu, aku dan Ji Jingzhou di depan kompleks perumahan, melihat dengan mata kepala sendiri, kamu berpelukan dengan seorang pria tua. 3 tahun lalu, depan kompleks perumahan. Mungkinkah itu saat itu? Oh, Ayah? Kenapa ayah datang? kamu bertambah gemuk lagi. Penyakit ibumu semakin parah. Ayah di luar negeri mencarikan dia rumah sakit untuk mengobati penyakitnya di luar negeri. Ayah juga mencarikanmu sekolah. Kita sekeluarga akan pergi ke luar negeri. Mungkinkah Ji Jingzhou ingin menceraikanku, mengejek dan menyindirku? Semua ini karena dia. Salah paham hubunganku dengan ayahku. Aku harus menjelaskan semuanya kepada Ji Jingzhou. Kamu Ji Jingzhou, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Cepat sekali. Kau kembali untuk memohon atas nama penopangmu itu. Memohon? Apa yang terjadi pada Zhou Yulin itu perbuatanmu? Berani mencari masalah denganku. Ji Jingzhou, dia sendiri yang mencarinya. Tapi dia tidak bersalah. Bisakah kau melepaskannya? Jangan harap. Ji Jingzhou, aku tahu kenapa kau membenciku. Aku bisa menjelaskannya. Diam. Apapun yang ingin kau katakan. Tunggu sampai aku dan pacarku selesai makan. Baik. Aku akan menunggumu. Aduh, salahku? Tidak sengaja pecah. Nona Jiang, bisakah kau bantu panggilkan pelayan sebentar? Tidak perlu repot-repot. Biarkan dia yang membersihkan saja. Kau juga bisa pergi sekarang. Baik. Aku akan membersihkannya. Sudahlah. Kau tidak jijik. Aku melihatnya saja sudah muak. Sekarang bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Sebenarnya aku... Kenapa tidak menghindar? Saya... Demi agar saya melepaskannya, kamu bisa bertahan sampai sejauh ini, ya? Baiklah, kalau begitu saya beritahu, semakin kamu memohon, semakin saya tidak akan mungkin melepaskannya. Ji Jingzhou, tidak bisakah kamu mendengarkan penjelasan saya? Bisakah jangan gila dulu? Gila? Saya memang sudah gila. Kalau begitu kamu temani saya juga? Ji Jingzhou, kamu kurang ajar. Jiang Huayue, 3 tahun ini kamu mungkin sudah berganti banyak pelindung, ya? Sekarang pura-pura jadi wanita suci?
Ini bayaranmu. Jangan berpura-pura begitu menyedihkan. Itu membuat orang kesal. Jingzhou, mengapa kau bahkan tidak mau memberiku kesempatan? Apa yang harus kubicarakan denganmu? Apa ini? Berarti uangnya kurang? Dan kau ingin menaikkan harga? Ini sudah cukup kan? Jingzhou, kau akhirnya memadamkan sedikit perasaan terakhirku kepadamu dengan tanganmu sendiri. Halo, Ayah. Ada apa, nak? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada. Hanya saja aku merindukan ayah dan ibu. Gadis bodoh, aku dan ibumu sudah kembali. Benarkah? Kalau begitu aku akan menemuimu sekarang. Jingzhou, aku mengirim pesan ini hanya untuk memberitahumu bahwa kejadian 3 tahun lalu adalah sebuah kesalahpahaman. Orang yang kau lihat itu adalah ayahku. Jangan minum lagi. Sebenarnya ada masalah apa? Ceritakan pada saudaramu ini. Kau tahu? Dulu, dialah yang mengkhianatiku. Mengapa sekarang dia kembali? Aku katakan padamu, kau sama sekali tidak boleh melunak. Di dunia ini, begitu banyak wanita yang ingin menikahimu, jangan sampai terbelenggu pada satu pilihan saja. Jangan minum lagi. 2 hari lagi ikut aku ke pesta Jiangxi. Seluruh keluarga mereka sudah kembali. Dengar-dengar Putri Jiangxi adalah wanita yang sangat cantik, pasti lebih baik daripada mantan istrimu. Ini pasti Nona Jiang, bukan? Memang benar-benar wanita istimewa yang diberkahi. Aduh, berlebihan sekali pujiannya, berlebihan sekali. Hanya saja masalah pernikahan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Saya dan ibunya benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Ah, Bapak Jiang, dengar-dengar Anda mengundang Ji Benar. Jingzhou dari Shanghai Group. Dengar-dengar Bapak Ji, meskipun usianya masih muda, namun kemampuannya tidak bisa diremehkan. Mendengar ucapan Anda, jangan-jangan Anda tertarik padanya untuk menjadi menantu? Saya memang punya niat itu. Hanya saja saya khawatir Bapak Ji yang berprestasi di usia muda tidak tertarik pada keluarga Jiang kami. Bisa berbesanan dengan keluarga Jiang. Ini adalah hal yang bahkan tidak berani diimpikan oleh banyak anak muda. Shanghai Group, sungguh beruntung sekali. Ah, Bapak Ji dari Shanghai Group sudah tiba. Hei Jingzhou, yang di sana itu sepertinya Jiang Huayue bersama pria tua itu. Apakah ini yang ayah katakan? Suami masa depanmu? Ayah akan mengantarmu menemuinya. Ayah, aku tidak suka pria seperti ini. Aku tidak mau pergi. Tidak boleh. Tuan Ji, senang bertemu Anda. Mari, saya perkenalkan, ini putri saya Huayue. Kalian ayah dan anak? Jiang Huayue, kau putri dari Jiang Group? Kenapa Huayue? Kalian saling kenal? Kalau begitu bagus sekali, kalian bisa mengobrol. Ah, ayo pergi. Aku tahu Tuan Ji tidak ingin melihatku. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu. Jiang Huayue, bagaimana kau meyakinkan pelindungmu untuk bekerja sama denganmu? Kau tidak melihat pesan yang kukirimkan, kan? Pesan apa? Bukan apa-apa. Hanya pesan sampah, lagi pula itu tidak penting bagi... Mulai sekarang, kau ikuti jalanmu, dan aku ikuti jalanku. Ingin melepaskanku? Mimpi saja. Ji Jingzhou, apa kau lupa? 3 tahun lalu, kau sendiri yang memaksaku menulis surat perjanjian cerai. Sekarang kau sedang membuat masalah apa lagi?
Kenapa kamu ada di sini? Kamu hanya seorang jurnalis kecil, bisa datang ke pesta seperti ini? Kenapa aku ada di sini? Apa hubungannya denganmu? Justru kamu. Aku ingat keluarga Jiang. Tidak pernah mengundangmu kan? Aku bisa datang ke sini, tentu saja, karena Jingzhou. Apa aku menyuruhmu pergi? Siapa tahu kamu menyelinap masuk ke sini, apa mungkin mengintip privasi orang lain? Apa kamu punya bukti? Jangan menyebar fitnah di sini. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dariku, aku bisa mengusirmu dari aula pesta ini. Bicaramu besar sekali. Kamu hanya seorang jurnalis kecil. Apa kamu punya kemampuan itu? Jingzhou? Jingzhou? Lihatlah wanita ini. Tadi aku melihatnya mencurigakan. Aku hanya menegurnya sedikit. Dan hasilnya, dia malah mengancam akan mengusirku. Jika aku bilang aku tidak melakukannya, apa kamu akan percaya? Jingzhou, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Tuan Ji, lebih baik kamu dan pacarmu pergi duluan. Aku tidak suka, di pesta keluargaku, melihat orang yang tidak penting. Pesta keluargamu? Kamu pikir karena margamu Jiang, kamu adalah nona muda keluarga Jiang? Kamu pikir hanya karena margamu Jiang, kau adalah putri dari keluarga Jiang? Hadirin sekalian, selamat malam. Acara perjamuan secara resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita persilakan tuan rumah acara perjamuan ini, Bapak Jiang, beserta putrinya, Nona Jiang Huaiyue. Mumpung semua orang ada di sini, saya ingin menyampaikan sebuah berita. Mulai hari ini, saya secara resmi menyerahkan grup Jiang kepada putri saya, Jiang Huaiyue. Selamat untukmu, bulan kecil. Terima kasih. Bolehkah saya mengajakmu berdansa? Dia tidak mau. Kau begitu terburu-buru ingin melepaskan diri dariku? Apakah hanya demi pria itu? Apa urusannya denganmu? Cukup, Ji Jingzhou. Bisakah kau berhenti bersikap gila? Kita sudah berakhir. Berakhir? Jiang Huaiyue, kau tidak berpikir. Aku adalah pria yang bisa kau tinggalkan begitu saja kan? Hubungan kita, selama aku belum mengatakan berakhir, kau tidak boleh berhenti. Cukup, Ji Jingzhou. Apa aku ini mainanmu? Kau masih sama seperti 3 tahun lalu, tidak pernah memikirkan perasaanku. Ji Jingzhou, aku benar-benar lelah. Kau bahkan membuatku ragu. Apa aku seharusnya mengenalmu? Lepaskan aku. Kau sekarang adalah presiden direktur Jiangxi. Kerjasama antara Jiangxi dan Haisheng. Kau tidak akan pernah bisa melepaskanku seumur hidupmu. Bulan kecil, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Menurutmu selama 3 tahun ini, apa aku sangat bodoh? Mana mungkin? Orang yang menyakitimu lah yang bodoh. Jangan bersedih lagi karena orang seperti itu. Kau benar. Aku tidak akan bersedih lagi karenanya. Cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah dengan memulai yang baru. Maukah kau memberiku kesempatan untuk menjadi awal barumu? Sekarang perusahaan di bawah kendalimu, proyek ini juga kuserahkan padamu. Perusahaan Shanghai beberapa tahun ini memiliki perkembangan yang pesat sekali. Kamu harus serius dalam bekerja sama dengan mereka. Jika kamu bisa menikah dengan Pak Ji, itu yang terbaik. Ayah, aku dan Ji Jingzhou, Yue,
Masa depan perusahaan gue serahkan padamu. Jadi, ini perusahaannya. Bapak Jiang sudah tiba. Saya asisten Pak Ji. Pak Ji sedang menunggu Bapak di kantor. Sudah aku bilang, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Bukankah sekarang kamu sendiri yang datang mencariku? Pak Ji, saya di sini untuk membahas kerjasama. Tolong bersikaplah yang pantas. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas kerjasama. Tapi saya tidak punya waktu sekarang. Duduklah sebentar. Pak Ji, apakah pekerjaan Anda sudah selesai? Bisakah kita mulai membahas kerjasama sekarang? Sekarang waktunya istirahat makan siang. Saya lapar. Saya mau makan. Kebetulan asisten saya sudah memesan 2 tempat di restoran bawah. Ayo pergi bersama. Jika Pak Ji tidak berniat membahas kerjasama, kita tidak perlu membuang waktu satu sama lain. Sekarang, bisakah kita pergi bersama? Cepat makanlah. Apakah Bapak Ji selalu begitu perhatian kepada semua orang? Tidak ada orang lain, hanya kamu. Benarkah? Terakhir kali saya melihat Bapak Ji dengan mata kepala sendiri, dia juga seperti itu kepada wanita lain. Apakah kamu cemburu? Kita kembali bersama? Mau ya? Tidak mungkin lagi, karena saya sudah punya pacar. Kau bilang Jiang Huayue sudah punya pacar, tapi melihat caranya padamu, dia masih punya perasaan padamu. Dulu aku salah paham padanya. Dia boleh membenciku dan menyalahkanku. Tapi Zhou Yulin si aktor itu, apa haknya berdiri di sampingnya? Zhou Yulin? Tuan muda aktor dari keluarga Zhou itu, keluarga Zhou itu apa? Bisa diselesaikan dengan sedikit cara. Jika aku benar-benar menyentuhnya, dia hanya akan lebih membenciku. Oh. Jika kau benar-benar tidak bisa melupakannya, datanglah padanya. Lagi pula kalian belum bercerai. Jingzhou, akhirnya aku menemukanmu. Untuk apa kau kemari? Jingzhou, kau sudah lama tidak menemuiku. Kenapa kau bisa begitu kejam padaku? Aku sudah memberitahumu, kita sudah berakhir. Jika kau masih menggangguku, jangan salahkan jika aku bersikap tidak ramah. Ji Jingzhou, kau jangan harap bisa menyingkirkanku. Katakanlah, ada apa? Nona Jiang, tolong jangan terus mengganggu Jingzhou lagi. Ya? Aku tidak tertarik mencampuri urusan kalian. Jika kamu mencariku hanya untuk ini, maka tidak ada yang perlu kita bicarakan. Jangan berpura-pura. Aku sama sekali tidak menyentuhmu. Nona Jiang, tidak peduli masa lalu apa yang kamu miliki dengan Jingzhou. Sekarang akulah pacarnya. Tolong lepaskan dia. Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku dan dia sudah tidak punya hubungan lagi.
Apakah semuanya sudah direkam barusan? Edit itu, lalu unggah ke internet. Yue, kamu sudah lihat berita hebohnya? Belum. Ada apa? Ada akun pemasaran yang mengunggah video, membocorkan hubungan romantis syuting Shue dan Ji Jingzhou, dan juga menyebarkan rumor bahwa kamu adalah orang ketiga yang mengganggu hubungan mereka. Apa? Kamu jangan keluar rumah dulu akhir-akhir ini. Penggemar fanatik syuting Shue itu sangat gila. Baik, aku mau pulang. Kalian siapa? Dia itu, pelakor yang mengganggu hubungan kakak kami. Si wanita itu. Dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya merusak hubungan kakak kami, bahkan berani memukulnya. Saudari-saudari, hajar dia. Aku peringatkan kalian, jika kalian berani menyentuhku, aku akan panggil polisi. Hentikan. Polisi datang. Polisi datang, ayo kita lari. Sudah tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Hanya luka ringan di permukaan kulit, tidak ada yang serius, istirahat sebentar pasti akan pulih. Xiao Yue Liang, kamu tidak apa-apa? Tuan Ji, terima kasih sudah mengantarnya ke rumah sakit. Kamu bisa pergi sekarang. Urusanku dengan istriku, bukan urusanmu untuk ikut campur. Ji Jingzhou, apa yang kamu bicarakan? Tuan Ji, tolong pergi saja. Saya tidak ingin salah dipahami sebagai orang ketiga lagi. Saya dan syuting Shue benar-benar tidak ada apa-apa. Kami berdua... Ji Jingzhou, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Bagaimana kamu bisa mengatakan tidak cinta begitu saja? Saya... Tuan Ji, tolong pergi saja. Saya ingin istirahat. Tolong menjauhlah darinya. Mulai sekarang, dia juga tidak membutuhkan perhatianmu. Jingzhou, kamu mencariku? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyakiti Jiang Huaiyue? Jingzhou, kamu akan menyakitiku seperti ini. Segera buat pernyataan untuk mengklarifikasi hubungan di antara kita. Jika tidak, kamu tahu cara saya. Jingzhou, tolong maafkan aku kali ini saja, ya? Semua ini karena saya terlalu mencintaimu. Jangan lupa, kita berdua hanya berakting, saling memanfaatkan saja. Sekarang saya adalah duta merek Shanghai. Jika ada rumor buruk tentang saya yang menyebar, Shanghai juga akan merugi. Menurutmu apakah saya akan peduli? Kamu ingin demi wanita itu, bahkan tidak memedulikan kerugian Shanghai? Kerugian sekecil ini apa artinya? Selama dia mau, seluruh perusahaan saya bisa saya berikan padanya. Sekarang kamu menyakitinya, kembalikan semua yang pernah kuberikan padamu. Jingzhou, kamu akan menghancurkanku seperti ini. Jingzhou, saat kamu menghasut penggemar untuk menyakitinya, kenapa kamu tidak berpikir bahwa itu akan menghancurkannya? Jingzhou, aku mohon padamu, bisakah kamu memaafkanku kali ini saja? Sungguh, kali ini saja, aku mohon padamu. Kamu bilang, akan membuatnya tidak bisa menjadi reporter? Kalau begitu sekarang kamu juga rasakan bagaimana rasanya dilarang. Tidak. Buang dia keluar. Maafkan aku kali ini saja, ya? Jingzhou, Ten dan Ba. Jingzhou, lepaskan aku. Jika kamu benar-benar tidak bisa melupakannya, pergilah mencarinya. Lagi pula kalian belum bercerai. Kakak Yulin, terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak perlu sungkan denganku. Jika bisa, aku berharap bisa menjadi orang yang selalu bisa kamu andalkan. Aku belum ingin memikirkan hal-hal ini untuk sementara. Terlalu banyak yang terjadi belakangan ini, aku masih perlu memikirkannya baik-baik. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu. Aku tidak ingin menghambatmu. Kamu bisa menemukan yang lebih baik. Aku... Biar aku yang buka pintu. Untuk apa kamu kemari? Kakak Yulin, siapa itu?
kamu tinggal bersama pria ini? Ini urusan pribadiku, tidak ada hubungannya denganmu. Aku ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kamu keluar bersamaku? Ada apa? Bicarakan saja di sini. Pak Ji ingin melakukan apa pada pacarku? Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya merebut wanitaku. Cukup, Ji Jingzhou. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan? Kamu terus-menerus membela pria ini. Apa dia begitu penting? Ya. Jadi, mulai sekarang, jangan ganggu kami lagi. Kamu ingin hidup berdua dengannya? Tidak akan kubiarkan. Bulan kecilku? Kakak Yulin. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu masih mencintainya. Tapi aku bisa menunggu. Halo? Nona Chiang, gawat, perusahaan Shanghai baru saja mengatakan mereka akan membatalkan kerjasama dengan kita dan juga akan menarik kembali investasinya. Jangan panik dulu. Biar aku yang mengurusnya. Ji Jingzhou, kenapa kamu tiba-tiba membatalkan kerjasama? Karena kamu mengingkari janji. 3 tahun lalu, saat kita menikah, kamu bilang akan mencintaiku seorang seumur hidupmu. Tapi sekarang, kamu malah tinggal bersama pria lain. Jika kamu tidak suka padaku, kamu bisa menghadapiku langsung. Jiangxi sedang mengalami krisis keuangan, tidak bisa menerima candaan seperti ini. Karena kamu begitu peduli pada ayahmu. Kalau begitu, mohonlah padaku. Siapa tahu, aku akan berubah pikiran. Jalan. Ji Jingzhou, aku datang memohon padamu. Katakanlah, bagaimana caranya agar engkau bisa membiarkan Jiangxi? Antara kita, hanya bisa berbicara tentang pertukaran kepentingan saja. Lalu apa lagi? Agar aku memohon kepadamu? Bukan begitu katamu? Ji Jingzhou, lepaskan aku. Jiang Huaiyue, sebelumnya aku yang salah. Kumohon, maafkan aku. Tidakkah menurutmu, sekarang mengatakan semua ini sudah terlambat? Proyek kerjasama, investasi, bahkan seluruh Shanghai Group bisa kuberikan padamu. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya. Beberapa luka tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Kita benar-benar tidak punya kesempatan sedikit pun lagi. Kita benar-benar sudah tidak punya kesempatan sama sekali, ya. Mungkin ada. Kalau kejadian ini tidak terjadi. Kamu tidak akan bisa lepas dariku. Jiang Huaiyue, kamu tidak akan bisa lepas dariku. Kita masih suami istri. Jiang Huaiyue, kamu tidak hanya membuatku kehilangan Jingzhou, tapi juga membuatku di blacklist. Kamu yang menghancurkan hidupku. Mati saja Jiang Huaiyue. Begitu kamu meninggal, Jingzhou akan menjadi milikku.
Jingzhou. Dokter, bagaimana keadaannya? Meskipun dia dibawa ke sini tepat waktu, tapi luka-lukanya sangat parah. Bisa atau tidaknya dia sadar, itu tergantung pada keberuntungan. Ji Jingzhou, cepatlah bangun. Jangan menakutiku. Ji Jingzhou, Xiao Yue Liang, kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja, tapi Ji Jingzhou, dia... Apa kata dokter? Dokter bilang, tidak tahu kapan dia akan sadar. Hah? Oh ya. Apakah ada petunjuk tentang kecelakaan mobil itu? Oh, sudah ada yang menyerahkan diri? Pelaku mengaku sebagai penggemar syuting Sue? Penggemar syuting Sue? Benar. Dia menyalahkanmu sepenuhnya atas pemblokiran karier syuting Sue. Itulah mengapa dia menunggumu di tempat parkir. Bagaimana bisa begitu? Benar. Sekarang dia juga menghancurkan masa depannya sendiri. Ji Jingzhou. Ji Jingzhou. Kak Yulin, dia sepertinya akan bangun. Bisakah kamu membantuku memanggil dokter? Baik. Bagaimana keadaannya, dokter? Dia sudah melewati masa kritis. Cukup istirahat saja. Karena kamu sudah melewati masa kritis, aku tidak akan mengganggu lagi. Istriku, kamu mau pergi kemana? Apa kamu gila? Jangan berteriak Kita baru saja selesai mendaftarkan pernikahan. Apa kamu sudah tidak menginginkanku? Oh, saya lupa memberitahu kalian. Kepala pasien terkena benturan. Mungkin akan memengaruhi ingatannya. Apa kamu masih ingat? Sekarang tahun berapa? Ingat dong. Ini adalah hari setelah kita mendaftarkan pernikahan. Hari kedua. Itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu. Kita sudah lama sekali. Aduh, kepalaku sakit. Aduh, kepalaku sakit. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Aku ingin bicara denganmu tentang sesuatu. Kamu? Aku ingin berdiskusi denganmu tentang sebuah hal. Aku tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Melihat orang yang kau sukai bersama orang lain. Rasanya tidak enak ya? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Bekerja samalah denganku. Ji Jingzhou biar jadi milikku. Sedangkan Jiang Huaiyue jadi milikmu. Ini rumahmu sekarang. Aku sudah memanggil pembantu. Rawat lukamu dengan baik. Sayang kamu. Kamu mau pergi? Ini rumahmu, bukan rumahku. Kita ini suami istri. Rumahku. Bukankah sama dengan rumahmu? Ji Jingzhou, kita sudah bercerai. Kecuali kau menunjukkan surat cerai itu padaku. Kalau tidak bisa, berarti kau menipuku. Kak Yulin, bagaimana kalau kamu pulang dulu? Aku di sini. Sementara waktu juga belum bisa pergi. Sudah larut malam. Cepat istirahat saja, aku pergi dulu. Istriku, jangan pergi. Aku ingin bersamamu. Sudah kubilang, kita sudah bercerai. Ah, tidak. Kamu amnesia, bukan kehilangan akal. Bersikaplah normal. Oh. Istriku, apakah dulu aku melakukan banyak hal yang menyakitimu? Ya. Ini sangat banyak. Jadi lebih baik kita tidak bertemu lagi. Jangan pergi. Bagaimana kalau kamu memukulku saja?
Kamu pukul aku. Bagaimana kamu melampiaskan kemarahanmu? Pukul saja. Kamu pukul aku, maka semuanya selesai. Pukul saja. Selama kamu tidak marah, bagaimanapun kamu memukulku, aku tidak masalah. Jauhi aku. Aku takut aku tidak bisa menahan diri, lalu memukulmu lagi, dan kamu kembali terbaring di rumah sakit. Aku suka terbaring. Kamu ingin aku melakukan apa? Kamu hanya perlu memberikannya kepada Ji Jingzhou agar dia memakannya. Kamu ingin aku meracuninya? Tenang saja. Ini bukan racun. Bukankah kamu bilang Ji Jingzhou amnesia? Kalau begitu, biarkan dia amnesia lebih parah lagi. Kak Yulin, kenapa kamu datang? Aku datang untuk membawakanmu sarapan. Terima kasih. Kita tidak perlu sungkan di antara kita berdua. Oh, ngomong-ngomong, dia tidak mengganggumu tadi malam kan? Tenang saja. Jika dia berani menggangguku, aku akan memukulinya lagi sampai dia kembali ke rumah sakit untuk berbaring. Oh, yang ini punyamu. Baik. Kalau begitu, aku akan membawakan yang dia punya ke dalam dulu. Jingzhou, kamu seharusnya tidak meninggalkanku. Aku tidak berhasil menyingkirkan Jiang Huaiyue. Jadi, aku akan membiarkanmu menjadi orang bodoh selamanya. Jingzhou, kamu baik-baik saja? Jingzhou. Kamu masih mengingatku? Aku istrimu. Istriku? Ya, aku. Suting Shue. Nyali kamu semakin besar. Berani-beraninya kamu mengaku-ngaku sebagai istriku. Tidak, kenapa kamu masih mengingatku? Apa hukuman yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup? Beraninya kau masih menyimpan niat jahat. Jingzhou, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar mencintaimu. Mengapa? Kau tidak bisa melihatku? Apa yang kau cintai dariku? Yang kau cintai hanyalah uang dan status yang bisa kuberikan padamu. Keberuntungan yang bagus. Polisi sudah datang. Minggir. Kau sama sekali tidak memberinya obat, bukan begitu? Kau telah menyakiti Xiao Yueliang, dan kau masih ingin aku bekerja sama denganmu? Semua ini hanyalah rencana agar kau menunjukkan kejahatanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Katakanlah, berapa banyak hal lagi yang kalian sembunyikan dariku? Kecelakaan mobilmu sebelumnya dilakukan oleh Suting Shue, penggemar itu hanya kambing hitam. Dia melakukannya dengan sangat hati-hati, tidak meninggalkan bukti yang kuat. Jadi kalian bekerja sama untuk membuat jebakan? Sayang, aku tidak tahu tentang ini. Tidak ada yang memberitahuku. Jangan berpura-pura bodoh, akulah yang bodoh. Kamu memegangnya terbalik.
kamu kemari? Tentu saja untuk mencarimu, istriku. Kamu tidak benar-benar amnesia. Tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu memang istriku. Ji Jingzhou. Aku sungguh tidak ingin lagi bermain permainan membosankan ini bersamamu. Apa ini? Ini adalah perjanjian perceraian kita sebelumnya. Aku tidak pernah menandatanganinya. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Dulu, aku terlalu kekanak-kanakan, melakukan banyak hal yang menyakitimu. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi nanti. Berikan aku satu kesempatan lagi. Mau ya? Tapi aku tidak berani mengambil risiko lagi. Yue. Mobilku di sana. Aku antarkan kamu ya. Tidak perlu. Bukan begitu. Xiao Yue Liang, naik mobilku saja. Naik mobilku saja. Aku akan mengantarmu pulang. Aku bersama istriku. Kenapa kamu selalu ikut campur? Hah? Sudah menikah? Bukannya masih bisa bercerai? Apa yang kamu katakan? Kamu ini, siapa yang bersamamu nanti? Kabur. Yue. Saya. Kenapa kalian datang? Kemanapun kamu pergi, aku akan pergi ke sana. Pakailah. Kalian berdua selebriti. Apa ini? Kalian akan tahu nanti. Yue. Acara ramah tamah akan segera dimulai. Ayo kita segera masuk. Untuk apa kamu datang? Jangan harap kamu bisa memisahkan aku dari Yue. Apa kamu mau aku menghitung berapa kali? Kamu sudah menyakitinya? Dia hanya akan menjadi istriku. Itu belum tentu. Aku tidak akan menyerah. Nona cantik, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Bulan kecil, aku hanya bisa membantumu sampai di sini.